Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Asep Jahidi dalam tema mengenai ilmu kesejahteraan sosial dan praktek pekerjaan sosial. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang filsafat pekerjaan sosial yang telah saya ulas di video sebelumnya ya, tetapi secara umum. Kali ini saya akan lebih spesifik mengajak Anda menggali spirit pekerjaan sosial di puing filsafat Athena di Yunani ya. Saya akan mengajak Anda untuk melihat langsung tempat kelahiran filsafat ya, yaitu di Athena Yunani. Yunani ini termasuk salah satu pusat peradaban tertua di dunia, bersama wilayah lain ya, diantaranya seperti peradaban Mesir kuno, peradaban Romawi kuno, dan Yunani tentu ya. Dunia juga mengenal di situ ada monumen budaya terbesar di dunia ya, yaitu bangunan Parthenon. Parthenon adalah kuil di Athena Yunani yang dibangun untuk Dewi Athena ya. Nama kota Athena sendiri berkaitan dengan nama Dewi Athena ini, yang sosok patungnya ada di samping saya ini ya, yang dipercaya sebagai pelindung kota Athena. Parthenon juga dianggap sebagai simbol Yunani kuno dan demokrasi, serta merupakan salah satu monumen budaya terbesar di dunia. Mari kita kunjungi langsung saja ya Parthenon di Bukit Akropolis di Athena. Ini adalah Akropolis, di mana dulu berdiri. Ini di belakang saya Akropolis. Bendera. Pemandangannya bagus dari arah sini ya. Anda bisa melihat Athena secara keseluruhan dari arah sini. Ini dari Bukit Akropolis ya, tempat di mana Parthenon berdiri. Jadi dulu di sini Sokrates, kemudian muridnya Aristoteles, terus dilanjutkan oleh Plato, itu mengembangkan pemikiran-pemikiran kritis, pertanyaan mendasar tentang manusia, tentang hidup, sehingga melahirkan dasar-dasar filosofis untuk semua keilmuan. Filsafat adalah studi kritis tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia, dan dijabarkan dalam konsep-konsep mendasar ya. Filsafat didalami dengan mengutarakan masalah secara persis dan mencari solusi, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu. Nah, proses-proses tersebut digodok dalam sebuah proses dialektika namanya ya. Karena itu berbicara tentang filsafat, mutlak diperlukan logika berpikir dan logika bahasa. Karena itu, semakin Anda mendalami sebuah keilmuan, maka Anda akan semakin filosofis memahami ilmu tersebut. Karena itu pada tingkatan penggalian ilmu yang paling tinggi dari sisi akademik, yaitu tingkatan doktor, maka ketika Anda dinyatakan lulus dari tingkatan itu, maka Anda akan diberi gelar filosofi doktor, yang artinya Anda dinyatakan telah memahami filsafat dari keilmuan yang Anda pelajari itu. Filosofi doktor itu sendiri kepanjangan dari PhD ya. Atau di Indonesia biasanya hanya disingkat dengan gelar doktor saja ya. Tapi untuk memahami filsafat, Anda tentu tidak harus menunggu sampai Anda kuliah doktor ya. Anda bisa memulainya sejak Anda kuliah di S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial atau Pekerjaan Sosial. Atau Anda bahkan bisa memulainya saat ini juga. Ketika seorang pekerja sosial memahami nilai-nilai filosofi dari pekerjaan sosial dengan baik, maka itu akan berimplikasi pada kualitas praktek yang dia lakukan ya, termasuk dalam kualitas intervensi yang dia berikan kepada klien. Karena ketika seorang pekerja sosial memahami nilai-nilai filosofi, maka dia akan memperlihatkan kualitas yang mencerminkan bagaimana cara dia berpikir,
bagaimana cara dia memahami, dan seterusnya. Dalam hal ini, tentu saja Anda tidak dituntut untuk menjadi seorang filosof secara formal, tetapi setidaknya Anda dituntut untuk memahami filosofi dasar dari profesi yang Anda geluti, yaitu profesi pekerjaan sosial ini. Karena ketika seorang pekerja sosial memahami nilai-nilai filosofi pekerjaan sosial, maka semua itu akan tercermin dalam praktek-praktek yang dia lakukan dan intervensi yang dia berikan kepada klien. Salah satu tokoh utama dari filsafat adalah Socrates yang sangat terkenal ya. Sosok Socrates sebagaimana yang terlihat di foto ini, saya berfoto dengan dia di National Museum Athena Yunani ya. Socrates hidup tahun 469 sebelum Masehi sampai 399 sebelum Masehi. Dia adalah filosof dari Yunani yang merupakan salah satu figur paling penting dalam tradisi filsafat. Socrates lahir di Athena dan merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar dari Yunani ya, selain Plato dan Aristoteles yang tadi saya jelaskan. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat situasi Bukit Akropolis, tempat bangunan Parthenon yang menjadi salah satu simbol filsafat Yunani berdiri ya. Di mana Socrates mengajarkan filsafat kepada murid-muridnya di Athena. Sekarang saya akan mengajak Anda melihat dari kejauhan seperti ini. Kita akan sedikit belajar tentang Athena. Ini saya akan menuju downtown, dimana kita bisa melihat Akropolis secara keseluruhan. Ini dia downtown. Kita akan ke atap Hotel Titania dan di sini kita bisa melihat kota Athena secara keseluruhan, dan ini luar biasa pemandangannya, saudara-saudara. Ini adalah sekitar kota Athena. Gelap. Nah, di belakang sana ada Akropolis. Yang sana itu. Ya. Pagi ini saya sedang ada di downtown Athena atau pusat kota Athena. Di sini kita bisa melihat bagaimana peradaban Yunani saat ini dan sekaligus pada saat yang lalu. Ini dia, ada Parthenon di belakang saya. Nah, ini dia, sedang dalam pembangunan. Disinilah Socrates dulu berjalan-jalan, dan saat ini wilayah di sekitarnya cukup padat. Ini adalah Athena. Sebenarnya kalau dari pesawat tandus sekali ini terlihat. Ini ada bukit-bukit. Dan ini saya ambil dari Hotel Titania. Yes. Hotel ini cukup bagus karena dia punya pemandangan yang langsung ke Parthenon. Jadi hotel ini cukup cantik lah. Parthenon yang di belakang sana itu, di situ dulu Socrates jalan-jalan dan dia mengajarkan ilmu pengetahuan dasar terkait pertanyaan-pertanyaan dasar tentang, khususnya tentang manusia dan alam. Ini dia. Ini Akropolis. Di sini orang-orang Yunani kuno dulu menciptakan budaya mereka dan mengembangkan pemikiran filosofis yang kemudian sangat menyebar setelah itu di seluruh dunia. Nah, di sini. Dan itu adalah bukit di mana Akropolis, di mana Socrates dan Aristoteles dan Plato mengajarkan ilmu-ilmu dialektika sederhana, bertanya tentang siapa kamu, habis itu ditinggal pergi, dan setelah itu
orang-orang itu tertinggal dalam kebingungan. Nah, kebingungan itu yang sengaja diciptakan oleh Socrates pada saat itu. Sehingga kebingungan itulah yang membuat manusia-manusia di sekitar Athena pada masa itu kemudian berpikir, yang tadinya terasa biasa-biasa saja, kemudian sekarang mereka lebih berpikir sebenarnya saya ini siapa. Nah, tepat di sinilah pusat-pusat pemikiran itu berkembang. Ini sekarang di downtown kotanya sudah sangat berkembang, dan kesibukan seperti halnya di kota-kota Eropa pada lainnya hampir sama. Dan begitulah ya. Oke, demikian sekilas pembahasan kita tentang Athena. Terima kasih. Ini buah zaitun. Seperti ini buahnya. Nah, ini buah zaitun seperti ini. Buah zaitunnya ini seperti buah zaitun. Banyak sekali buah zaitun di sini.